dari kelompok 4. Sekarang kami sedang berada di Menara Syah Bandar. Tujuan kami di sini adalah untuk mengulik sedikit informasi mengenai Menara Syah Bandar. Seragam yuk. Jadi, Menara Syah Bandar dibangun pada tahun 1839. Nah, yang berfungsi sebagai menara pemantau bagi kapal-kapal yang keluar masuk kota Batavia lewat jalur laut secara berfungsi kantor pabean, yakni mengumpulkan pajak atas barang-barang yang dibongkar di pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, di sini juga ada fungsi dari Menara Syah Bandar nih. Fungsinya itu yaitu sebagai pengawas serta dijadikan juga sebagai kantor Kongsi Niaga Belanda. Nah, di sini saya ingin memberitahu salah satu hal yang menarik dari Menara Syah Bandar. Menara Syah Bandar ini sendiri memang dibangun agak miring dengan tujuan supaya kita bisa melihat pelabuhan Sunda Kelapa lebih jelas dan lebih luas. Namun saat ini kemiringan bertambah seiring dengan banyaknya aktivitas kendaraan berat di daerah sini dan juga termasuk salah satu faktor takut. Nah, sedikit informasi, Menara Syah Bandar yaitu merupakan pejabat pemerintah pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saiful. Nama saya Azhar. Saya Bandung. Oh, jadi Bukan yang ini sih, ini. Nama saya Zahra. Zahra. Ya, saya Devi. Oh, jadi yang mau ditanyain adalah terkait Bandar. oh, Menarik itu. Museum Bahari atau Only Syah Bandar. Only Syah Bandar, Syah Bandar, Menara Syah Bandar. Oke, Menara Syah Bandar. Jadi kalau misalkan kita bicara Menara Syah Bandar itu akan berkaitan sama Museum Bahari. Jadi akan sulit kalau misalkan teman-teman semuanya itu cuma dislike atau nanti like untuk yang Menara Syah Bandar. Jadi emang harus menjelaskan tentang si museum itu, baru nanti masuk ke sub perinciannya itu di Menara Syah Bandar. Jadi ini Menara Syah Bandar itu adalah salah satu wilayah yang masuk di areanya dari Museum Bahari. Jadi sebelah sana itu ada Museum Bahari, ini juga Menara Syah Bandar. Cuma zaman dulu Museum Bahari sama Menara Syah Bandar tidak terpisah. Gitu. Ya meskipun bisa dibilang mereka itu ya satu punyanya Hindia Belanda, Netflix Companies. Cuman mereka ini kegiatannya terpisah, ya. Jadi ini adalah kegiatan pemantauan. Kalau misalkan yang di sana itu sudah kegiatan untuk taruh barang-barang yang komoditas, ya. Jadi musim yang di sana, yang gedungnya panjang itu, mereka itu naruh barang-barang di sana, ya semacam komoditas itu kayak pala, buah pala, terus juga komoditas buku-bukuan, mereka itu masuknya di sana. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman bisa juga nanti ada pengertiannya. Ini Menara Syah Bandar itu kemungkinan dibangunnya pada tahun 1852 untuk menggantikan menara Mercusuar yang sekarang menjadi galangan Priok. Dulu galangan Priok, yang sekarang itu menjadi Lesolan. Jadi zaman dulu teman-teman bayangin, ini disebutnya kali besar. Ya, pernah dengar juga ya. Ini disebutnya kali besar. Jadi sebelum tahun 1884 itu kapal-kapal besar bisa jalan sampai dengan ke sana. Jadi Menara Syah Bandar itu belum ada. Jadi menara yang ada itu hanya menara yang ada yang sekarang itu yang dulunya itu dijadikan sebagai galangan kelas. Ya, ini agak ribet kalau misalnya ini galangan. Jadi teman-teman bayangin dulu aja ya. Jadi ini belum ada, di sana itu ada menara. Ya kenapa menara di sana? Ya karena menaranya itu untuk bisa ngecek kapal-kapal yang datang dari sana dari Sunda Kelapa. Ya karena zaman dulu kapal-kapal itu bisa jalan sampai ke Kali Besar sana, yang sampai tembusnya ke jembatan Kota. Nah, semenjak ada yang namanya letusan Gunung Krakatau itu di tahun 1884, ini airnya surut. Ya, ketika airnya surut, menara pemantau yang ada di Galangan Priok itu digusur dan digantikan menjadi Menara Syah Bandar.
gitu. Kenapa Menara Syah Bandar dijadikan tiga? Karena kapal-kapal besar itu ketoknya sampai di Sunda Kelapa aja. Jadi kapal-kapal yang angkut itu bisa masuk sampai dengan ke sini, gitu ya. Jadi Menara Syah Bandar ini adalah menara ya, gitu ya. Nah, ini Menara Syah Bandar kita nyebutnya adalah menara dengan bangunan dapur. Ini kan udah tahun 1800, jadi teknologi sudah ada. Oke. Jadi mereka ini kalau misalkan dari ngeliat di sana itu ngeliat oh ada kapal di sana segala macam gitu. Nah nanti dari menara navigator ini, ruang navigator atau ruang sinyalnya itu akan menyampaikan sesuatu yang terlihat dari sana untuk bisa disampaikan kepada orang-orang yang suara gitu ya. Terus mereka ini kalau misalkan sudah sampai ke depan sini, mereka kan harus bayar pajak ya. Nah bayar pajaknya itu ke ruang koleksi. Nah ruang koleksi ini dulunya adalah sebagai ruang kepala kantor Bea Cukai ya, atau ruang yang ada di sini zaman tinggal Belanda. Ini kan ruang depan juga ya, yang dimana ada kepalanya dong. Nah kantor kepalanya itu di ruang koleksi. Oke, menara mercusuar, ruang navigator atau ruang sinyal, di sana ruang kepalanya, dan di depan sana yang banyak orang-orang seperti segala macam itu adalah ruang staf kantor pos. Dari zaman dulu juga Belanda sampai dengan sekarang itu digunakan sebagai kantor. Ya, pos ini ya security ya. Iya, jadi di situ. Jadi mereka nanti kalau misalkan sudah lapor segala macam turun dari kapalnya, laporan ke ruang staf kantor di situ, mereka bayar pajaknya itu ke dalam ruang koleksi atau kepala dari si Menara Syah Bandar. Udah sekarang ini. Nah dulu di sini pernah dijadikan sebagai Tribunal Jakarta. Ya, jadi 1907 itu kan diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin. Kapan ini diresmikan menjadi museum? Tanggal 7 Juli tahun 1900 dan menjadi cagar budaya itu tahun 1993. Jadi nggak sempat menjadi Tribunal ya. Tribunalnya di mana? Monumen. Nah, ini, yes, itu adalah monumen Tribunalnya. Tribunal Jakarta. Nah, Tribunal Jakarta itu dipindahkan kemana? Sekarang pindahan. Ya, udah. Mantap. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Cukup ya? Iya. Udah, ya. Nah teman-teman, jadi itu saja yang dapat kita sampaikan mengenai informasi tentang Menara Syah Bandar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.